Shalom Victorious People yang diberkati Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebagai daripada firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 19. Dan tema pada hari ini adalah otoritas lebih daripada pemenang. Ya, kita akan membacanya firman Tuhan Matius 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, suatu firman yang luar biasa. Kita diberikan kuasa, diberikan otoritas menggunakan namanya itu Yesus Kristus. Yang telah menang di atas kayu salib. Ya, dia telah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa. Yaitu otoritas. Jadi apa yang kita perkatakan di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Itu tidak main-main. Anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang dapat demikian. Karena kenapa? Hanya diberikan hanya orang-orang yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Kita harus sering membangun hubungan dengan dia. Sehingga otoritas itu, anugerah itu yang luar biasa dapat kita pergunakan. Supaya kita bisa lebih dari pemenang dari dunia ini. Apa yang dimaksud dengan pemenang? Pemenang seperti contoh seorang petinju, ya, dia sebelum naik ring, dia ditantang oleh petinju kelas dunia. Dia harus latihan, dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh, dia harus dengan teliti, dengan rajin. Mungkin sehari bisa 3-4 jam, mungkin lebih setiap hari dia latihan. Dan harus mempersiapkan mental dia. Dan setelah itu, dia juga naik ke atas ring. Di atas ring, dia melawan musuhnya dengan gigih. Ya, sampai dia harus memenangkan pertandingan itu. Dan singkat cerita misal dia menang. Setelah dia pulang, istrinya menyambut dia. Dan diberikan hadiah-hadiah apa yang sudah dia terima dari hasil kemenangannya. Dan istrinya dan anak-anaknya dengan senang hati. Dia menerima anugerah itu. Itulah yang namanya lebih daripada pemenang. Karena kenapa? Istrinya tidak harus capek-capek, dia tidak harus berlatih, tidak harus bonyok dulu, dihajar di atas ring. Mungkin matanya berdarah-darah, hidungnya berdarah, giginya rontok. Tidak perlu. Dia hanya pulang, menyambut suaminya, dan hadiah itu diberikan tanpa susah payah. Dan dia dapat menikmati hadiah itu. Itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita tidak usah harus mati di atas kayu salib, kita menerima siksaan, hinaan, cercaan, dan kutuk-kutuk yang diberikan oleh dunia ini. Tapi Tuhan Yesuslah yang menanggung saudara dan saya. Karena dia begitu mengasihi kita. Dia membela kita sebagai anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaralah yang Tuhan bela. Bahwa kita akan hidup kekal bersama dia. Asalkan kita mau sungguh-sungguh di dalam dia. Kita mau taat di dalam dia. Apa yang menjadi kehendaknya. Itulah yang target kita. Kita harus seperti Kristus karena kitalah gambaran diri Allah. Kita harus seperti dia. Menjalankan kehidupan di dunia ini harus seperti dia. Harus bertindak hati-hati. Dengan apa kita harus bertindak hati-hati? Dengan tuntunan firman Tuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, kita akan lari kanan kiri. Karena banyak cobaan, godaan di dunia ini. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus bersama-sama dengan dia. Tapi setelah kita bersama dengan dia, kita mau dalam tuntunan pimpinannya. Inilah firman Tuhan. Kuasa dan otoritasnya diberikan bagi saudara dan saya. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kita bisa menengking sakit penyakit. Kita bisa menengking kemiskinan. Kita menengking segala masalah yang kita hadapi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu suatu hal yang luar biasa. Hal yang supranatural. Yang tidak dapat dilihat dengan mata. Tapi dengan kacamata iman. Kita dapat meraih semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara saya, berdirilah teguh di dalam firman Tuhan. Berdirilah teguh dalam Kristus. Arahkan pandangan kita hanya pada Kristus. Dan lawanlah si iblis, Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan. Kita harus melawan roh-roh jahat itu. Kita melawan bukan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh di udara. Penghulu-penghulu di udara, roh-roh setan-setan di udara. Kita tidak perlu takut lagi. Karena ada kuasa itu,
Ada nama Kristus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang hidup dalam saudara dan saya. Kuatkan, teguhkan imanmu. Berjalanlah bersama Kristus, maka engkau lebih daripada pemenang. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari melangkah. Mulai saat ini, jangan kita memikirkan hal-hal yang duniawi. Tinggalkan itu semua. Segala masalah dapat kita tanggung di dalam Dia. Di dalam Kristus Yesus. Asalkan kita mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Dan kalau kita belum ada kuasa itu, koreksi diri. Dan berkata, Tuhan tolong saya. Bentuk saya, pakai saya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Dia akan menuntunmu. Dia selalu terbuka tangannya. Marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Kristus. Maka Ia akan memberikan kelegaan bagimu. Apapun masalah saudara saat ini, datanglah kepada Dia. Berlututlah di hadapan Dia. Dan mintalah pertolongan. Saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti menolong saudara saya. Apapun masalahmu, Yesus Kristus adalah ahlinya masalah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan menjadi berkat bagi saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya. Shalom.